Hai Leluhur, 9 wisata religi Banten yang jarang diketahui orang. Jika Anda seorang penikmat wisata religi yang gemar menjelajah, Banten bisa menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata selanjutnya. Tidak hanya fenomena alamnya yang indah dan budayanya saja yang kaya, Banten juga memiliki beberapa tempat wisata religi yang bagus, namun masih jarang diketahui orang-orang. Tempat-tempat ini semakin berhasil dikembangkan dan terkenal setiap saat. Kira-kira apa dan di mana saja sih wisata religi Banten? Sebelum lanjut video ini, boleh kali di-subscribe dulu. Pertama, Batu Quran. Terletak di Kabupaten Pandeglang. Membahas kaki Gunung Karang, Batu Quran merupakan salah satu tujuan wisata religi di Banten. Batu Quran merupakan tempat ziarah yang memiliki sejarah yang unik. Penamaan Batu Quran ini berasal dari batu besar yang bertuliskan Al-Quran di tempat-tempat tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, tak ada lagi tulisan yang terpampang di sisi batu. Masyarakat percaya bahwa hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang dapat melihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Uniknya, cerita yang berkembang di masyarakat adalah batu yang keluarnya dari udara yang terus mengalir dari dalam tanah. Tak hanya itu, masyarakat juga percaya bahwa lokasi batu ini dulunya adalah pijakan kaki seorang Syekh Maulana Mansyuruddin yang ingin pergi berhaji ke Baitullah Mekah. Hanya dengan menginjakkan kaki di lokasi tersebut, konon katanya Syekh Maulana bisa langsung sampai ke Mekah. Daya tarik lokasi ini bukan hanya terletak pada batunya, namun kejernihan udara yang mengalir di sekitarnya. Air biasanya digunakan penghujung untuk berendam. Kedua, makam Syekh Maulana Mansyuruddin. Pergi ke Batu Quran tidak lengkap rasanya tanpa ziarah ke makam Syekh Maulana Mansyuruddin. Lokasinya yang berada di kaki gunung membuat tempat ini masih terasa begitu eksklusif. Meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa Syekh Maulana berasal dari Jawa Timur, namun ia sendiri merupakan gambar yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Banten Selatan. Beliau mempercayai Islam, berkembang dengan sukses terkat dakwah dengan pembawaan cerdas dan berani dari beliau. Tak banyak yang tahu tempat bersejarah satu ini. Namun demikian, Anda dapat mengunjunginya bersama keluarga atau rombongan. Ketiga, makam Syekh Abdul Jabbar. Destinasi wisata religi selanjutnya ada di makam Syekh Abdul Jabbar. Lokasinya terletak di kawasan Kampung Pasir Kecapi, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Jika menelisik ke belakang, Syekh Abdul Jabbar adalah salah satu ulama yang terlibat dalam pembentukan Kabupaten Pandeglang bersama dengan Sultan Syarif Hidayatullah. Jika berziarah ke makam ini, hal yang perlu dipertimbangkan adalah area di makam hanya dapat diakses kurang dari 20 orang di setiap kunjungan. Oleh karena itu, jika Anda pergi berziarah sama rombongan yang cukup banyak, dihimbau untuk tetap tertib dan kondusif. Keempat, makam Buya Bustomi. Makam Buya Bustomi terletak di daerah Cisantri. Ahmad Bustomi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Bustomi
adalah seorang yang terkenal yang dikeluarkan untuk agama Islam. Ia mendirikan pondok pesantren bernama Al-Hidayah. Santri-santri beliau tersebar di seluruh penjuru negeri. Setiap tahun, banyak pihak yang terlibat dalam perpesanan haulnya. Acara haul selalu ramai dan sering dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti anggota DPR. Ini menandakan sebagian besar masyarakat yang ingin mengenal sosoknya, ingin berziarah, dan juga penting selalu ikut serta mengatasinya dalam mengenang Buya Bustami. Kelima, makam Syekh Muhammad Sholeh. Semasa keluar, Syekh Muhammad Sholeh dikenal sebagai ulama yang berhasil mengeluarkan agama-agama di wilayah pantai utara Banten. Beliau wafat di usia 76 tahun dan dimakamkan di puncak Gunung Santri. Makamnya terletak di Desa Bojonegoro, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten. Jika Anda ingin berwisata atau berziarah ke makam Syekh Muhammad Sholeh, Anda harus naik dari bukit ke puncaknya dengan jarak tempuh sekitar 500 meter saja. Sangat dekat, bukan? Selain itu, Anda dapat melihat keindahan alam di sekitarnya. Udara segar akan langsung terasa karena banyak pepohonan besar di sekitar lokasi. Keenam, Masjid Agung Tanara. Beberapa masjid di Banten memiliki cerita sejarah yang menarik untuk dimiliki. Salah satu masjid bersejarah ini adalah Masjid Agung Tanara. Masjid ini bisa menjadi alternatif wisata religi Anda. Lokasinya terletak di Kampung Tanara, Serang, Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang dikompilasi menjadi Raja Banten yang pertama. Selain itu, jejak dakwah Islam di Banten juga berawal di masjid ini. Desainnya yang unik dan klasik menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Ketujuh, Masjid Agung Banten. Meskipun tujuan yang satu ini sangat terkenal dan banyak orang yang tahu, namun tidak ada salahnya menambahkan lokasi ini sebagai wisata religi yang wajib Anda kunjungi. Masjid Agung Banten berlokasi di Jalan Banten Lama, Serang, Banten. Selain itu, masjid ini dibuat sebagai cagar budaya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang ingin tahu seluk-beluk masjid yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Menariknya lagi, beberapa pihak mengklaim masjid ini dirancang oleh seorang tokoh bernama Tejek Bancut dari Cina. Namun banyak yang membantah Raden Sepat dari Demaklah desainnya. Kedelapan, Kompleks Pemakaman Kesultanan Banten. Selain masjid yang indah, di sebelah utara Masjid Agung Banten terdapat Kompleks Pemakaman Kesultanan Banten. Ada banyak keluarga tokoh yang dimakamkan di sana, seperti Sultan Maulana Hasanuddin. Dan berbicara Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasir Abdul Qahar, Sultan Maulana Muhammad, dan Sultan Zainuddin Abidin. Dari kesembilan makam tersebut, makam yang sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Abdul Fakir dan Sultan Abdul Mafakir. Jika Anda sudah mengunjungi Masjid Agung Banten, jangan lupa meluangkan waktu bereksplorasi di komplek pemakamannya. Kesembilan, Museum Situs
Kepurbakalaan Banten Lama. Selain beberapa makam dan masjid yang menjadi tujuan wisata religi di Banten, sebuah museum di daerah Banten Lama juga menjadi pusat perhatian. Museum Situs Kepurbakalaan berdiri pada tanggal 19 Juli 1985 di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten. Memang terbilang paling muda dibandingkan tempat-tempat bersejarah lainnya, namun sejarahnya tetap menarik untuk disimak. Dari cerita-cerita tentang kerajaan Islam Banten sejak abad ke-16 hingga abad ke-19 belum terkelola detail hingga saat ini. Namun demikian, di situs ini Anda akan mendapatkan informasi seputar garis besar menuju kehidupan sehari-hari dan juga sejarahnya di seluruh kerajaan Islam di Banten pada saat itu.